Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Jumpa Anda dalam Bali Pos Talk tentunya, dan kita akan merayakan Hari Raya Galungan. Kalau ini ditayangkan sekitar seminggu lagi, mulai hari Rabu seminggu sebelum Galungan. Sebenarnya juga ada yang namanya Hari Sugian. Kalau tidak salah Rabu itu Sugian Pegenten, kemudian Kamis besok itu adalah Sugian Jawa, kemudian Sugian Bali Jumatnya. Nah, tentu kita sudah rutin melaksanakan Sugian ini. Cuma apa makna filosofisnya yang menarik juga untuk kita angkat karena momentumnya cukup tepat juga dalam Bali Pos Talk episode kali ini. Saya akan mewawancarai akademisi Universitas Hindu Indonesia dan Pasar Bapak Dr. Gusti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat? Iya, setengkara becek-becek. Terasa, kita sudah terasa. Rutinitas. Galungan lagi ya? Galungan lagi. Padahal 210 hari, Ya, tapi sepertinya baru beberapa bulan yang lalu. Iya, tidak terasa. Ya, sebenarnya Rabu itu sudah Sugian ya sebenarnya. Sugian. Kalau disebut apa Sugian? Pengenten. Pengenten ya. Ya mungkin dari awal mungkin ya, makna Sugian sebenarnya kenapa ada Sugian Pengenten, kan dia Jawa, kemudian habis itu Bali, ini kan masyarakat perlu lagi lah diingatkan makna filosofi. Silakan. Iya, untuk semua. Jadi seperti kata pemuka tadi, memang seperti tidak terasa ya dengan seiring bergulirnya waktu di tengah kesibukan kita, tiba-tiba muncul lagi Sugian, Galungan, Kuningan, sekarang malah berimpitan dengan Nyepi lagi. Ya. Nah, terkait khusus tentang Sugian ini, secara sederhana, pertama kan mulai Rabu besok, Rebo Pon Kusuksang besok, itu sudah memulai prosesi ritual Sugian Pengenten. Jadi ada 3 Sugian sebenarnya. Sugian Pengenten tadi sudah disebutkan, hari Rebo, Kemisnya Sugian Jawa, Jumat Sugian Bali. Kita punya 3 Sugian, tapi mungkin kita tidak rungu ya begitu ya. Ternyata meskipun ada 3 Sugian, ternyata wong Bali, wong Hindu di Bali itu tidak melaksanakan ketiganya, malah memilih salah satunya gitu. Yang nyata Sugian Pengenten nyaris tidak dikenal, apalagi dilaksanakan. Kemudian ada pilihan, kalau tidak Sugian Jawa, ya Sugian Bali. Ya. Nah, terkait Sugian Pengenten, sesuai dengan arti katanya, ngentenin, mengingatkan bahwa seminggu lagi kita akan menyongsong hari suci Galungan. Pengenten, mengingatkan. Gitu. Apa yang diingatkan? Ya, ke Sugian Jawanya dan Bali. Tapi sebelum sana, kalau misalnya kata Sugian itu sendiri sebenarnya apa? Oh iya. Ini juga kita anak yang muda-muda kan. Anggap saya masih muda itu. Apa sebenarnya kata Sugian itu dulu? Ada banyak versi tafsir sebenarnya, termasuk istilah Sugian Jawa Bali itu. Kayak transportasi aja. Karena ada Jawa ada Bali gitu. Iya. Sugian ada yang menafsir itu sugi. Sugi itu ya kasarnya cuci, membersihkan diri. Gitu ya. Ya. Sugi gitu ya. Makanya dalam judul salah satu tulisan tentang Sugian kan, Sugian itu ketiganya itu istilahnya adalah tangi, enten, ya, kemudian sugi, menyucikan diri, ya, baru kita suci. Tangi, sugi, suci, gitu. Tafsiran lain, sugi menyucikan diri dulu atau dan Bonagong, kemudian kita menjadi sugih, baru kita bisa suguh, menyuguhkan apa yang menjadi hasil dari proses pelaksanaan ritual Sugian itu. Nah, khusus untuk kalau Sugian Pengenten kan ngentenin, mengingatkan. Untuk Sugian Jawa Bali ini ada setidaknya 4 tafsir. Ya, pertama terkait dengan historis. Kalau kita merujuk pada lontar Purana Bali Dwipa, di situ ada disebutkan bahwa pajak hasil bumi ya dari luar Bali seperti Makassar, Sumbawa, Sasak, Blambangan ya itu diupacarakan pada Kemis Wage Sungsang yang disebut Sugian Jawa dari luar.
Sementara Jawa itu merujuk pada yang di luar Bali gitu ya. nanti ada tuh tafsirannya tentang Jawa itu ya. Terus untuk penduduk asli Bali, mungkin yang dimaksud ini adalah Bali Mule atau Bali Age. Itu diupacarakan pada Jumat Kliwon Sungsang yang kita sebut Sugihan Bali. Itu secara historis terkait dengan pemasukan pajak hasil bumi yang pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Raja Bali. Nah, itu secara historis, secara sosiologis ya. Ternyata ada juga tafsiran istilah Sugihan Jawa dan Bali itu dikaitkan dengan siapa yang merayakan atau melaksanakan perayaan itu. Untuk Sugihan Jawa, konon bagi umat Hindu keturunan wong Majapahit, wong Jawa. Majapahit. Sementara untuk Sugihan Bali, untuk wong Bali Mule atau Bali Age melaksanakan Sugihan Bali. Makanya ada perbedaan, ada yang melaksanakan Sugihan Jawa, ada yang hanya melaksanakan Sugihan Bali. Kemudian secara etimologis, tapi nyerempet juga ke etnis geografis gitu. Istilah Jawa, kalau dalam hukum tata bahasa ada namanya konsonan yang merupakan satu warga Bapemawe atau BPMW yang bisa saling dipertukarkan. Misalnya Bajre bisa jadi Wajre. Jawa jadi Jabe. Jabe itu artinya luar. Ke Jabe keluar, di Jabe di luar. Jadi istilah kesugihan Jawa itu kita keluar. Untuk apa? Kaitannya dengan filosofis. Keluar dari diri kita melihat alam. Buana Agung. Makanya secara filosofis terkait dengan tafsiran etimologis berbau etnis geografis, konteksnya ke filosofis. Bahwa Sugihan Jawa itu kita menyucikan Buana Agung yang ada di luar diri kita. Pembersihan Buana Agung. Pembersihan dalam arti bukan kita bersihkan sumber daya hati alamnya dengan eksploitasi atau eksplorasi dan sebagainya yang bertendensi merusak. Tapi menjaga, merawat, dan akhirnya melestarikan alam beserta sumber daya hatinya. Kita lihat keluar, bagaimana alamnya sekarang. Apakah sudah harmonis? Apakah justru tampak semakin krisis? Kritis? Bisa-bisa habis? Ya, kan faktanya begitu. Contoh sederhana kan sering kita sampaikan. Busung saja kita tanda petik sudah mengalami krisis yang harus dipasok dari luar. Belum lagi buah, belum lagi bunga, belum kebutuhan lain. Itu sebenarnya pertanda Buana Agung di luar diri kita setelah dicermati itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah kita keluar bahwa alam ini ternyata tidak baik biasa, kita kembali Sugihan Bali. Bali wali, mewali ke dalam diri. Untuk apa? Di Sugihan inilah kita melakukan perenungan, kontemplasi. Nah, kalau begini keadaan di luar Buana Agung, bagaimana sekarang sikap kita? Apakah dibiarkan? Apa ada tindak? Tidak hanya dari ritual simbolik, tapi juga ada perubahan perilaku secara behavioral, perubahan perilaku terkait dengan aksi environmental, pengelolaan lingkungan, supaya tetap terjaga, terawat, lestari sumber daya hati, sehingga tradisi-tradisi religi dalam bentuk aturan sesaji tetap lestari. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itu rangkaian makna dari arti Sugihan Jawa dan Bali. Ya, sebenarnya ada berbagai macam pemaknaan gitu, tafsir ya. Ada betul. historisnya, sosiologisnya, kemudian filosofisnya. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, kalau menurut Gusti apa yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat? Ya. Ritualnya kan apa ya? Jangan kita juga nggak apa-apa. Sugihan ya sudah melaksanakan. Ya. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam rutinitas ritualitas, maka hal yang mendasar, yang hakiki, yang sebenarnya diharapkan sebagai capaian dalam bentuk religiositas, spiritualitas, atau lebih dekat lagi ke solidaritas, humanitas, ya itu yang belum tuntas gitu. Ya, masih ya. Ya artinya kita masih tetap berjalan di tataran ritualistik, simbolik, ekspresif.
Jadi rutin. Nah kita sendiri kan merasakan, tiba-tiba sudah sugihan, berlalu begitu saja dengan aktivitas ritual. Lalu setelah sugihan itu apa? Apakah alam ini sudah semakin terjaga, terawat, terus diri kita juga sudah semakin tersucikan dan sebagainya? Itu kan pertanyaan besar yang selalu untuk kita pertanyakan, mewali ke diri sendiri, melalui perenungan, kontemplasi, refleksi ya. Apakah lewat ritual yang rutin itu sudah terjadi sesuatu perubahan? Ya kalau agak kerennya yang fundamental dari sikap perilaku umat Hindu. Bukankah faktanya ya begitu-begitu saja kan? Begitu. Faktanya begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Ya, jadi hanya sekedar rutinitas ya berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Tapi kalau kita melihat memang sebenarnya katakanlah bagaimana lonta-lonta, kemudian bagaimana tetua-tua Hindu dulu ya di Bali. Karena kalau tidak salah mungkin nih perayaan Galungan hanya ada di Bali, Hindu di Bali. Ya. Dan ini sebenarnya sangat penuh perenungan, tapi itu yang tidak terjadi sampai hari ini. Nah, apa yang menjadi penyebab itu kalau misalnya kita melihat coba untuk melihatnya ini menjadi rutinitas yang seolah kehilangan maknanya. Gitu. Iya. Jadi sentuhan pemaknaan memang sangat penting sekali sebenarnya. Di balik di mana kita aktivitas kehidupan. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan apa yang diucap dalam Manusamarti, dalam Niti Sastra tentang fenomena zaman kekinian kan sudah masuk ke zaman Kali katanya. Di mana kala itu mekalukan gitu ya. Sehingga itu ngerangsuk pada diri manusia. Dan di zaman Kali itu kan yang ditonjolkan adalah materi. Ya. Sementara di zaman Dwapara sebelumnya itu adalah ritual. Tapi di zaman Kali yang menonjolkan dana untuk misalnya kepentingan yatnya dalam bentuk lain belum terwujud. Apa yang dimaksud yatnya bentuk lain? Nah, sementara ini kan kita maaf saja seakan terjebak dalam rutinitas ritual. Yatnya itu hanya dalam bentuk ritual, aturan sesaji, aturan bebanten. Padahal ada makna lain yang perlu kita aplikasikan, implementasikan. Contoh, yatnya dalam bentuk pengabdian, ya, kemudian pelayanan, ya, pelayanan kepada siapa? Misal kepada sesama manusia, kepada alam, karena alam sudah memberikan. Kewajiban kita juga untuk memperlakukan alam dengan semestinya. Karena di Bhagavad Gita 3.10 sudah disebutkan, jadi Prajapati atau Tuhan sejak dulu telah mencipta manusia melalui yadnya dan bersabda dengan cara itu akan berkembang sebagaimana engkau bisa memenuhi keinginanmu gitu. Artinya yadnya itu masih diartikan sempit gitu ya. Banten, bebanten kan itu ya. Kepleset jadinya. Padahal kalau kita merujuk lagi pada Bhagavad Gita bab 3 sloka 14 sudah jelas disebutkan. Ya. Adanya makhluk karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya. Ini yang dilupakan. Adanya yadnya karena karma. Karma itu apa? Perbuatan, tindakan. Artinya ada yang lebih tinggi dari yadnya, yaitu perbuatan, tindakan, karma. Terkait yadnya, bagaimana yadnya bisa berlangsung, maka model atau bentuk yadnya lainlah yang perlu sekarang ditumbuhkan, diaktualisasikan, diimplementasikan. Dalam bentuk tadi itu, pengorbanan apa? Tidak hanya pengorbanan dalam bentuk persembahan, ya, tapi pengorbanan diri, waktu, tenaga, pikiran, dana di zaman untuk bagaimana merawat, melestarikan alam beserta sumber daya hatinya. Kalau tidak kita ada semacam loncatan seperti itu, ya sampai kapanpun ritual selesai ya selesai gitu. Dan itu yang terjadi. Ya itu yang terjadi dan kita tidak melihat ini, ya. Bagaimana fenomena alam semakin krisis, kita seolah tidak peduli. Gitu. Itu permasalahannya. Nah itu yang perlu menjadi pemikiran tidak saja umat kan biasanya kan masuk dalam ranah ngayah untuk sembah ya. Jadi untuk melajah itu kurang. Oleh sebab itu peran daripada lembaga-lembaga, entah lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, itu yang sebenarnya perlu. Sehingga kita tidak terus terjebak dalam ritualistik, simbolik, ekspresif. Jadi kontemplatif,
kemudian berubah dalam bentuk loncatan, dalam bentuk aksi yang mengarah kepada ekologi itu belum terjadi, belum terbukti. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Hari Raya Galungan ini kan banyak sekali rentetannya gitu. Ya, kan. banyak. Semua dari Tumpok Warige. Ya, dari Tumpok Warige. Terus kok Aji Itu 60 hari itu durasi ada berapa waktu. anu? Ya kalau yang pokoknya itu Tumpok Warige, Sugian, Galungan, Kuningan. Galungan sendiri ada edarnya nanti. Ada apa penjajahan, penyetoban, penampan, Galungan, Umandis, ada Ulian, ada pemacakan agung, banyak sekali. Nah kalau di makna filosofisnya masing-masing sebenarnya ada gitu ya. Sebenarnya ada. Jadi istilahnya kita itu, marilah di balik ritual simbolik itu ada sesuatu yang muncul dalam diri, dalam bentuk yaitu karma seperti disuratkan tadi, tindakan nyata. Oke Ji, sebagai closing statement dari Ji Gusti, mungkin perlu, ya walaupun ini apa hal yang sulit ya untuk diwujudkan, tapi pastinya dari makna sugia dulu lah, supaya ini melompat menjadi sebuah tindakan atau dari karma, dari ritual menjadi karma, kita berbuat sesuatu. Iya. Jadi pada intinya sugian yang ada 3 itu secara filosofis sudah mengingatkan kita. Untuk apa kita mengingat? Kita diingatkan dari sugian pengendan Rebo besok. Untuk apa? Mencermati alam ini, Buana Agung. Tidak hanya secara ritualistik kita disimbolisasikan kita sedang membersihkan, menyucikan. Bentuk, selain bentuk ritualnya apa? Itu pertanyaan. Termasuk sugian Bali. Kembali ke dalam. Apa yang kita sudah berhasil renungkan, dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan nanti setelah perenungan, kontemplasi untuk menjaga Buana Agung yang peran utamanya di Buana Alit. Jadi semuanya ada kuncinya ada di Buana Alit. Buana Alitnya manusia itu sendiri mau diapakan, dibagaimanakan, dibawa kemana alam bumi ini beserta isinya tergantung pada manusia. Nah sugian inilah mengingatkan kita untuk ayo kita dari tangi dientenin, kemudian kita mesugi, menyucikan, membersihkan alam diri kita, baru kita bisa menjadi hal yang alam ini bisa kita suguhkan. Dari alam untuk kita, dari kita juga untuk alam itu sendiri. Jadi ada semacam timbal balik. Tidak hanya kita memanfaatkan saja. Tapi garis besarnya kita diingatkan sebenarnya. Sugian ini diingatkan gitu ya, untuk menjelang Galungan. Dan oke, nanti next time kita coba bahas tentang khusus Galungannya yang mungkin tahun ini agak berbeda. Agak berbeda. Karena ada Nyepi juga. Ada Nyepi. Bagaimana kita memaknai sebagai umat Hindu. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.